Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, HRM HUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, saya selaku moderator Fitri Ramawanti dengan NIM 2300008 akan menjelaskan materi yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu proses interaksi antara mahasiswa dengan sumber. Belajar pada suatu lingkungan yang berorientasi mentransfer ilmu pengetahuan dan mengembangkan 4 keterampilan bahasa. Pembelajaran komunikasi bahasa Indonesia pada hakikatnya belajar yang tujuannya mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia dalam segala bidang. Fungsinya mulai dari sarana berpikir, bernalar, berkomunikasi, sarana persatuan dan kebudayaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan mahasiswa diharapkan untuk mampu membaca dan menjawab tantangan tersebut. Mahasiswa di perguruan tinggi merupakan insan yang memiliki kesadaran mengembangkan potensi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena penguasaan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat dijadikan tolak ukur nasionalisme seseorang. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisasi ide-ide, konsep-konsep untuk dikomunikasikan kepada pihak lain sehingga terjalin interaksi antara yang berkesinambungan dan menghasilkan proses transfer ilmu dan pengolahan berjalan efektif. Perkenalkan, nama saya Gaisa Gayatri dengan NIM 2300009. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu visi dan tujuan. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia sebagai MKWU, diharapkan akan terwujud sivitas akademik yang mampu memicu dan memacu pengembangan fungsi bahasa Indonesia sebagai penghela dan pembawa ilmu pengetahuan di dunia global. Visi itu dapat dicapai dengan 3 cara. Yang pertama, meningkatkan literasi berbahasa Indonesia, meningkatkan akses dan relevansi pendidikan tinggi berbasis bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk mencari dan menentukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan peran pentingnya sebagai agen transformasi pola berpikir saintifik melalui penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian, tujuan dapat dicapai dengan yang pertama, menumbuhkan sikap yang mampu mengapresiasi nilai-nilai bahasa Indonesia. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas keberadaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara akademik, baik dalam bentuk bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan. Perkenalkan, nama saya Desi Permatasari dengan NIM 2300006, di mana saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dan desain pembelajaran. Kompetensi inti atau KI adalah kompetensi generik yang merujuk pada esensi tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kompetensi inti mencakup unsur nilai spiritual, nilai sosial, nilai pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar atau KD adalah kompetensi kemampuan spesifik yang isinya mendeskripsikan kemampuan yang berkaitan dengan substansi mata kuliah. Dalam hal ini, mata kuliah Bahasa Indonesia adalah salah satu elemen mata kuliah wajib umum. Kompetensi inti 1 dan 2 berfungsi sebagai aksiologis mata kuliah. Yang dimaksud dengan aksiologis adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai atau norma terhadap suatu ilmu. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Elvi Rosmeida Adolonia Simarmata dengan NIM 2300007. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menyampaikan materi tentang metode pembelajaran. Pembelajaran aktif dilakukan dengan menerapkan berbagai metode belajar antara lain yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap pembelajaran, dan pemikiran yang kreatif dalam menggunakan teks tertentu untuk membangun sebuah konteks yang baru. Pembelajaran berbasis saintifik, yang dimana mengutamakan kaidah-kaidah ilmiah, objektif, terukur, dan sistematis dalam melakukan pengamatan, penalaran, penemuan, dan penjelasan suatu teks. Pembelajaran basis masalah, yang dimana pembelajaran konseptual pada suatu masalah yang kemudian melalui pemecahan masalah tersebut dapat memperoleh keterampilan baru yang lebih mendasar. Pembelajaran kolaboratif, yang dimana pembelajaran kolaboratif metode pembelajaran yang di dalam prosesnya bekerja sama mengeksplorasi sebuah pertanyaan spesifik atau bekerja sama merancang sebuah proyek bersama. Pembelajaran berbasis teks, yang dimana pembelajaran berbasis teks yang menjadi bahan dasar pembelajaran di metode ini yaitu teks yang beserta unsur-unsur di dalamnya. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, itu saja dari kami. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.